Nah, Oke, maksudnya mulai ya. yang ini, Pak. Iya, Pak. Baik. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Saja, Pak saya. gimana? Kangen kampus nggak? Kali, Pak. Kangen, Pak. Kampus ya? Tugasnya Sabar-sabar lah. numpuk jadi, Pak. Sekolah Makanya di sini. kangen. Lebih baik kalian di rumah aja dulu semua ya. Ada Jadi yang penyebar dia virus. tugas tuh. Jelek apa jelek? By the way, kita kuliah apa nih? Sistem informasi manajemen ya? Iya. Oke. Terus video yang Bapak kirim sudah ditonton? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Kemudian evaluasi capaian pembelajarannya sudah diisi? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Yang baru kan belum Pertama ya? sudah, Pak. Yang Ya, pertama belum. Baru. Sudah. Yang baru Yang belum ya? kedua belum. Oke, kita bahas Yang baru dulu belum. supaya kalian bisa ngisi evaluasi capaiannya. Kita bahas dulu ya. Jadi peran penting teknologi informasi dan sistem informasi pada fenomena apa? WFH itu apa? WFH itu apa? Work from home. Work from home. Home, Pak. Ada yang tahu apa itu work from home? Itu apa mengerjakan pekerjaan. Semua pekerjaan di rumah. Oke. Di rumah. Kenapa Ayu? Kenapa? Enggak, Pak. Oh, Ayu itu siapa? Mengerjakan. Yang ini Ayu siapa? Yang duduk di depan waktu itu? Namanya? Sahid. Sahid, Pak. Sahid. Mana Sahid? Sahid ada ya? Oh, Sahid ada. Ini lagi sama Sahid di situ ya? Ih, Oh, Saya jaga setting ya Ayu ya. Oke, apa tadi? Siapa yang jawab tadi work from home? Haryanti, Bu, Pak. Haryanti. Apa? Work from home tadi apa? Haryanti, Pak. Tadi apa? Home itu kerja dari rumah. Kerja dari rumah, Pak. Kerja dari rumah, bukan dari mall. Enggak. Nah, jadi benar, work from home adalah sebuah konsep yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan semua karyawan atau sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas atau menyelesaikan pekerjaannya di rumah, ya. Nah, kemudian apa saja keuntungan work from home? Ada yang tahu? Kalau udah lihat videonya pasti bisa jawab nih. Apa aja keuntungannya? Lebih fleksibel. Lebih fleksibel, benar. Siapa tadi yang jawab lebih fleksibel? Lebih fleksibel. Kak Ulfi. Lebih fleksibel apa lagi? Mengurangi biaya transportasi. Mengurangi biaya transportasi. Transportasi dihitung, hitung-hitungan kalian benar. Terus apa lagi? Mengurangi distraksi, ya kan? Distraksi atau gangguan-gangguan seperti suara gaduh, kemudian apa lagi? Pertengkaran dengan rekan kerja, apa lagi? Kepuasan kerja Bagaimana? Oh, iya. kepuasan kerja meningkat, kemudian ada keseimbangan atau work-life balance, ya. Kemudian kerugiannya apa atau kekurangannya apa aja work from home? Kekurangannya apa aja? Kekurangannya itu apa mengurangi kinerja. Ayo dapat cepet dapat jawab habis. Motivasi kerja. Iya, apa namanya? Kurangi tanggung jawab terhadap kerjaan, Pak. Oke, lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Apa kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan?
Ya karena apa semacam kalau misalnya itu kita itu lebih mementingkan kayak istilahnya untuk apa bersosialisasi untuk keluarga, tetangga Oke. dan Nah, apa berarti Dapat udah nonton sampaikan. videonya full. Nah, Dapat udah nonton Iya, video Pak. full, dia bisa jawab. Jadi ada turunnya tingkat motivasi ya, Dapat ya. Karena biasanya Pak. mindset super remaster atau karyawan, mindsetnya adalah rumah tempat beristirahat, Berkeluarga. ya berkumpul dan Beristirahat. berkeluarga. Jadi ketika harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab di rumah, ada kondisi dilematis yang dihadapi oleh karyawan, ya. Jadi ada multitasking atau ada peran ganda di mana tugas dan tanggung jawab kehidupan sosialnya harus dijalankan bersamaan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, gitu ya, sehingga dapat menurunkan motivasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Kemudian apa lagi? Tadi yang bilang biaya transportasi itu siapa? Kekurangannya apa? Ada biaya lain yang harus ditambahkan. Seperti biaya apa aja? Menerima kinerja. Apa? Arianti apa? Tunjangan kinerja. Kurangnya tunjangan kinerja. Kurangnya tunjangan kinerja. Nah, itu presiden udah bilang tunjangan kinerja tetap dibayarkan, jangan takut. Jadi, ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan ketika work from home ini harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi. Biasanya biaya apa aja yang harus dikeluarkan penambahannya? Yang pertama Biaya internet. ya nggak? Iya. Kemudian biaya apa lagi? Biaya listrik. Biaya listrik. Internet, listrik. Listrik. Itu melihat si Dapat tadi udah ngeluh katanya, Pak 15 menit aja Pak keburu putus. Ya, Pak. Karena ada biaya Pak, maksudnya 15 menit dikeluarkan. yang Coba kita terlambat. kuliah daring, ya kuliah daring ini aja, Anda harus mengeluarkan pulsa data, benar nggak? Benar. Nah, benar. Iya, Nah, benar. begitu Benar banget, ketika Pak. konsep Pak. work from home diterapkan di dalam organisasi. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Di satu sisi keuntungannya mengurangi biaya transportasi karena tidak perlu ke kantor. Namun di sisi lain ada biaya tambahan sebagai pengganti atau biaya substitusi, yaitu biaya pengeluaran umumnya biaya listrik dan internet serta biaya komunikasi. Kemudian kekurangan berikutnya apa? Komunikasi yang terhambat, ya, baik dengan rekan kerja maupun dengan pimpinan. Nah, jadi ketika work from home ini diterapkan, komunikasi antara tanggung jawab maupun bawahan dan atasan itu tidak akan maksimal. Komunikasinya pasti terbatas, apalagi dicampur dengan penerapan social distancing untuk menjaga jarak. Ya. Jadi Ayu sama Sahid harus jauh-jauh ya, social distancing. Saya lagi sih Pak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sada diam-diam dulu ini. Dengar itu Ayu jauh-jauh dari Ya, Sahid. social distancing dulu. Jadi komunikasi akan terhambat. Nah, sekarang kita analisis apa peran sistem informasi dan teknologi informasi dalam fenomena work from home ini. Apa gunanya? Manfaatnya teknologi informasi dan sistem informasi. Apa manfaatnya ketika diterapkan work from home? Ayo jawab. Manfaatnya itu apa? Fleksibel. Segala sesuatu bisa dilakukan di rumah dengan secara online, Pak. Oke, ya benar. Apalagi? Menerima segala informasi lebih mudah. Maksudnya Lebih cepat juga. Lebih cepat. Lebih tepat. Lebih cepat karena real time kan? Iya. Iya. Nah, apalagi? Dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan Bisa. kapanpun.
gitu, bisa diakses ya. Semua terdatabase, semua Iya. record dengan baik Simpan. ya. Nah, namun Iya. komunikasinya tetap tadi kita sudah bahas, komunikasinya terbatas. Kenapa? Karena memang berbeda antara komunikasi langsung interface atau face to face dengan komunikasi virtual, ya kan? Ketika melakukan komunikasi virtual itu sangat tergantung sekali dengan apa? Jaringan internet. Jaringan internet. Jadi kalau jaringan internet terganggu atau pulsa datanya habis seperti Dava sudah hilang kayaknya, ya. Ya, Pak. Dava hilang. Di situ ya, di situ kekurangannya. Nah, jadi di satu sisi pemanfaatan teknologi informasi untuk organisasi itu memberikan dampak positif ya. Yang pertama adalah informasi itu secara real time, sangat cepat ya. Kemudian kedua efektif dari sisi waktu, ketiga efisien dari sisi biaya ya, dan lain sebagainya banyak. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya ada dari sisi psikologis. Yang pertama adalah kurangnya apa? Interaksi sosial secara langsung. Kurangnya tingkat kepercayaan yang diberikan baik oleh pimpinan maupun rekan sejawat ketika mengerjakan atau berkolaboratif secara virtual. Kenapa? Karena berbeda. Ketika kita berkomunikasi maupun bekerja secara virtual dengan berkomunikasi secara langsung, Anda merasakan nggak perbedaannya? Merasakan, karena kalau ketika berkomunikasi secara langsung, itu kita bisa melihat mimiknya langsung, respon lawan komunikasi kita seperti apa, gitu kan? Nah, kalau secara virtual, itu kita dipercaya pada aspek psikologis, ya. Nah, kemudian kekurangannya apa lagi? Kekurangannya adalah tergantung pada kondisi teknologi informasi. Jadi kalau kondisi teknologi dan informasinya baik atau bagus, maka istilahnya kinerja organisasi akan baik karena didukung oleh TI, teknologi informasi. Namun ketika teknologi informasinya kurang baik, maka terhambat baik komunikasi maupun produktivitas dalam organisasi. Ya. Bekerja. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Udah nih. Ada nih bagian atas yang ada suara tuh. Oh, ada yang mau coklat? Bagi kau. Hah? Lagi Bapak. Jadi apa istilahnya? Nanti Bapak kasih tugasnya lewat Google Form seperti kemarin ya. Iya, Pak. Sudah dikirim kan? Sahid, Pak. Udah Pak. Sahid udah di-share, Sahid. Kenapa nggak ada gambarnya? Said katanya suaranya tidak kedengaran, Pak. Yang lain suaranya nggak kedengaran Pak. Siapa? Suara siapa yang nggak kedengeran? Rika Yanti. Dewi Sartika lagi di atas motor. Suaranya hilang Pak, nggak kedengaran. Dewi makan angin dulu. Gimana Sahid? Berjalan terus. Tanya Ayu kok. Astaga, Pak. Saya terus dari tadi, ya Allah. Said air minumnya Bapak Said.
Oke, nanti tugasnya minggu depan sudah terkumpul semua ya. Air minumnya Bapak, Said. Air minumnya Bapak Said. Said, air minumnya Bapak, weh. Minumnya Bapak. Arianti. Iya, Pak. Jadi tugasnya kan sudah di-share. Kalian isi lagi. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu ya. Mohon maaf, kuliah lagi gelap. Amin. Amin. Kalian jangan jadi penyebar virus, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, ya. Banyak-banyak makan apa ya. Ini udah kerja semua, belum kan? Belum. Oke, ikuti himbauan pemerintah. Social distancing. Sekarang udah physical distancing. Jangan dekat-dekat, apalagi yang bukan muhrimnya. Aduh. Ya? Nah, jaga kesehatan. Aduh. Cuci kaki, cuci tangan. Habis ini langsung cuci tangan, cuci kaki, naik pohon. Ngapain Pak naik pohon, Pak? Minum obat cacing lagi. Ngapain? Baik, tugasnya kerjakan minggu depan Bapak evaluasi ya. Semuanya. Ya Allah, sudah minggu depan baru ada suaranya. Ya, kan cuma satu soal Ya, ya, Pak. Pak. Tapi isinya 1 lembar folio. Hah? 1 lembar folio. Pak. Pak. 1 lembar folio, Pak. Pak, nggak salah. Masa baru ada suaranya baru 1 lembar folio. Pak, jangan 1 lembar folio, Pak. Kan nulis, diketikkan nggak capek, Pak. Ingat kan Bapak udah pakai Turnitin ya, jadi kalau ada yang plagiat ketahuan. Suaranya begini. Nanti Bapak scan, kalau ngambil copy paste dari internet. Iya, suaranya ini apa? Bapak udah punya software Turnitin kan, kalau udah tahu. Tolong itu baru jelas suaranya. Jadi kalau copy paste dari internet pasti ketahuan. Ya, Tugas apa? gitu ya. Iya, Pak. Pasien pulsa datanya si Dava udah mau habis, cekak gitu. Pak, Ya. Pak, bukan begitu maksudnya yang tadi 15 menit, Pak. Itu maksudku yang 15 menit tadi tuh, yang maksudnya kasih yang terlambat. Makanya Ya, Dava, udah menit, Dava. jangan begitu. Bukan begitu, bukan 15 menit kuliahnya, maksudnya yang terlambat, maksudnya kasih 15 menit. Betul. Itu maksudku. Kalau mau bela diri baru, Ji. Yang terlambat tutup Iya, pintu. Banyak Pak. 20 lagi kan. Kalau mau bela diri, Udah, ye. yang terlambat itu nanti sudah. Yang penting lu suka kasih tahu di grup tuh udah tuh. Betul, Yang itu terlambat Pak. tutup pintu dari Lagi. luar. Jadi Informasi kalian sudah dapat di grup. Yang penting Tolong bagi sejelas info tuh di tugasnya. grup Aku tuh. nggak dengar. Kapan lagi mau kuliah online nih? Dari Bapak saja bisa besok. Dari Bapak, Iya, ya. dari Bapak aja. Tiap hari bisa. Bapak Makanya saja. supaya materinya terus terisi, jadi kita tinggal ujian nanti. UTS pun Baik. online aja Kalau masuk kirim tinggal Google Form ya, ujian. UTS-nya ya. Google Chrome. Iya, kan minggu depan ada UTS. Nanti Bapak kirim lewat ini Google Form aja. Ya. Seperti biasa. Iya, Oke. Pak. Oke, Pak. Oke. Setuju ya? Oke, Pak. Nanti Bapak kapan kuliah online lagi ya? Pak. Oke, Pak. Sip, jaga kesehatan semuanya baik-baik. Ya. Oke. Siap, Bapak. Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Stream, guys. Kita kirim ya di grup ya. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam.